Businessman Opinion. Oke, mitra bisnis, bertahun-tahun setiap menjelang Lebaran, KPK kembali mengingatkan para penyelenggara negara agar mewaspadai gratifikasi dalam bentuk parsel hari raya. KPK mengklaim larangan menerima parsel itu agar kedepannya ASN atau pejabat publik tidak dihadapkan pada konflik kepentingan dengan pihak pemberi parsel ketika memutuskan penunjukan atau pemenang tender atau sejenisnya. Nah, apa komentar Anda mengenai larangan menerima parsel ini? Apakah memang diperlukan? Gini, kan Iya. nah ini udah jadi budaya, makanya kan korupsinya banyak gitu kan, sampai ke berbagai level dari atas sampai bawah. Kenapa? Karena orang membiarkan kebiasaan ini berlanjut. Dari kebiasaan akhirnya jadi budaya. Jadi itu kan memang tidak tertulis, ya kan? Tapi kalau misalnya dibiarkan terus-menerus ya jadi kebudayaan. Jadi ntar orang mau naik jabatan juga harus kasih, ya kan? Itu kan kayak gitu, orang mau masuk dapat kerjaan harus kasih, gitu loh. Jadi ini kalau dibiarkan terus ya jadi rusak semua. Meskipun peraturannya dibilang nggak boleh, tapi dia berlaku ya sama aja, nggak ada bedanya gitu loh. Nah, jadi menurut saya ini kalau mau jadi benar ya harus benar sekalian gitu loh. Jangan hitam putih, hitam kayak abu-abu gitu loh. Kayak misalnya makanan boleh, ya, yang emas nggak boleh, sama uang dolar dan segala macam nggak boleh. Nggak bisa kayak gitu. Jadi itu namanya kebiasaan. Akhirnya ntar orang-orang menganggap itu hal yang wajar terjadi gitu loh. Saya bukannya nggak mau membantu orang-orang yang jualan parsel atau apa. Kalau misalnya mau kasih, ya itu sih ya kita nggak bisa melarang juga ya. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan pengambilan urusan kepentingan itu kan pasti ada pengaruhnya gitu. Sedikit banyak itu pasti ada pengaruhnya. Bohong kalau misalnya nggak ada pengaruhnya gitu loh. Jadi maksud saya ke Indonesia, kalau misalnya kenapa orang mau investasi di luar, mungkin ya mereka hitung-hitung tiap tahun atau tiap ada hari raya atau tiap bulan ada sumbangan rutin gitu loh. Nah, itu dia mau masukin kemana? Nggak mungkin kan dia tulis ini suap atau apa. Ini kan dia harus masukin ke beban dia orang sendiri gitu loh. Jadi udah itu kena pajak lagi. Orang lain nggak kena pajak. Jadi bandingin kalau misalnya ini dibiarin terus, ya orang juga ngeri lihat kita gitu loh. Mau bikin apa-apa harus ada biaya tambahannya gitu loh. Ya kan, yang harusnya murah jadinya mahal. Nah gitu aja Manita. Kalau menurut saya sih bisa efektif, bisa enggak juga, karena dulu parsel itu dikirim juga emang tujuannya kan untuk terima kasih ya. Sekarang parsel itu berbentuk ini sih Mbak ya, berbentuk supaya lancar urusan gitu ya. Karena gini Mbak ya, kalau mau ngasih parsel kenapa nggak kasih aja sama yang office boy di pemerintahan itu atau anak buahnya, kenapa langsung ke pemimpinan, kan begitu ya Mbak ya. Orang kan kalau ngasih parsel itu pasti sama bosnya langsung biar aman kan gitu. Nah kenapa nggak karyawannya aja dikasih kalau emang bener gitu. Nah di dalam parsel itu juga kadang-kadang ada selipan-selipan juga sih Mbak. Isinya ada amplop ya. Amplop juga gitu. Tapi amplopnya barangkali ucapan selamat hari raya aja kali Pak. Cuma ada juga kali Mbak yang ada juga gitu. Ya. Buktinya saya pernah tuh kalau ngurus balik nama tuh ya. Terus lagi ngurus nama, BPKB-nya nggak ada duit, saya emang pols punya saya sendiri kan. Lalu sama Pak Aratnya tanya, dilihat itu isinya nggak ada, dibalikin lagi. Jadi selipan-selipan itu ternyata dia minta itu taruh di situ uangnya gitu, taruh di selipan BPKB maksudnya gitu. Nah jadi memang parcel-parcel itu berbentuk jadi pemimpin-pemimpin itu jadi
wah nih jadi nggak enak, merasa nggak enak nih kalau dia minta izin apa kan begitu ya. Iya. Tergantung dari integritas masing-masing orang sih Mbak ya. Kalau orang mau ngasih ya silakan, tapi kalau soal izin ya sesuai dengan peraturan yang ada kan begitu ya. Iya. Tapi memang orang-orang kita begitu sih, pejabat-pejabat kita itu asal ada bos pengusaha-pengusaha yang kasih pasal gitu, urusan lancar kan begitu. Kalau saya tergantung dari para pejabat ini punya integritas nggak, kasih aja pasal nggak masalah, tapi pasal itu dibagi-bagilah sama karyawan-karyawan. Dulu saya pernah tuh Mbak kerja Mbak ya, bos saya kerja di perusahaan swasta, bos saya kasih parcel banyak kan, tapi semuanya dibagi-bagi sama karyawan-karyawannya gitu, nggak buat dia. Iya. Nah, jadi memang kalau ada orang kasih parcel ya tergantung dari integritas masing-masing para pejabat Niatnya ya, Kalau- niatnya ya, tergantung niatnya mau ngasih ini buat Iya. apa gitu ya. Iya, Nah. dan kalau soal mereka pengusaha-pengusaha ini atau orang-orang oknum yang mau lancar soal tender ABC misalkan ya sesuai dengan prosedur. Ya. Itu harus sesuai dengan undang-undang, itu yang bagus. Jadi kalau memang pejabat kita punya integritas, orang yang ngasih-ngasih pasal-pasal yang punya motivasi lain juga akhirnya kan mereka susah sama yang ini, udah nggak usah lah gitu kan gitu ya. Iya. Jadi tergantung pejabat-pejabat ini Mbak, kita berharap pejabat-pejabat kita punya integritas lah supaya Indonesia lebih baik lagi. Pejabat-pejabat kan setiap detik juga terima pasal ya. Terus begitu maunya saya tuh kemarin tuh kan rakyat mau beli rumah katanya nggak mampu bayar apa sih itu bunga. Pemerintah kasih pasal buat rakyat. Maksudnya saya buat rakyat tuh penting buat bisa mampu beli rumah. Itu Oke. sekarang rakyat bagaimana bisa mampu, Pak? Iya. Duitnya di tangan koruptor. Kapan dulu Menteri Mahmud tuh, Mahmud bilang kalau koruptor duitnya dipulangin tuh setiap rumah apa setiap rakyat 20 juta itu kan bisa beli rumah. Sekarang pada nggak bisa beli rumah ya itu duitnya sama di orang begitu. Iya. Begitu mau di apa bunganya kan mesti 0%, itu namanya pasal buat rakyat ya. Iya. Baik. Jadi, Saya mau nanya, kalau parcel itu kena inflasi nggak? Gimana ya? Jadi ntar Oke. kalau misalnya dikasih ini terus tiap tahun nih, misalnya makanan, buah atau apa, kira-kira orang bosen nggak? Dan dia naik lah gini, aduh saya ada anak saya mau kuliah nih, gimana nih? Iya kan, atau saya mau ini jalan-jalan kemana gitu kan, atau mau bikin rumah, ya kan, aduh masa dikasihnya buah terus atau biskuit gitu loh. Oh, iya nih. Jadi kan inflasi dia dari buah tiba-tiba naik jadi apa gitu. Ini kata Pak Hendrata jadi kunci mobil gitu. Iya, kunci mobil. Makanya menurut saya jadi inflasinya gede banget gitu. Iya, iya. Iya kan, makanya saya bingung ini jangan dibiasakan lah gitu loh. Kalau dibiasakan itu, jadi semua itu apa butuh duit. Ntar kalau misalnya orang yang lagi kena banjir atau bencana alam, ntar kalau mau ditolong, bapak mau bayar berapa nih baru saya selamatin? Kan kayak gitu semua ntar. Oke. Makanya kan budaya kayak gini jangan diinin lah. Mereka kalau nggak digaji baru boleh gitu loh. Tapi kalau misalnya udah digaji dari rakyat masih minta-minta, nah saya bingung gitu loh. Jadi mereka digaji itu buat apa? Ya kan, maksud saya nggak bakal habis deh kalau semua orang itu pakai cara begitu. Makanya korupsi itu semakin bertambah karena budaya kayak gini itu dipelihara terus gitu. Oke. Nah, makanya kan gue sering bilang kita ini terutama para pemangku kepentingan, para pembuat undang-undang, para regulator muna. Jadi mestinya kan bisa dipisahkan antara yang namanya seremonial Iya. dengan yang namanya
political gitu kan. Ya kalau pas hari raya orang mau sekedar mengungkapkan, kan selalu ada cara. Iya. Ya jangan kasih parcelnya Defender lah, Range Rover lah, nah itu cerita beda gitu kan. Benar. Kalau itu buat yang di Kaltim aja dah. Kan mestinya kan ada justifikasi gitu kan. Iya. Memang orang sekedar interaksi, mengungkapkan rasa, mengungkapkan toleransi gitu kan. Kenapa nggak boleh? Ya berilah batasan-batasan, berilah suatu kejelasan-kejelasan. Iya. Boleh-boleh aja harusnya. Kenapa harus dilarang-larang? Parcel ya. Iya, karena sekarang gini loh. Emangnya kalau orang mau ngerampok, emangnya kalau orang mau maling, bisa emang di cover? Nggak bisa juga. Ya kalau dia mau maling, dia mau ngerampok, masa lewat parcel? Iya dong. Iya. Ya sekali lagi kalau memang dia ngasihnya Range Rover ya cerita beda gitu kan. Nah, itu mah bukan parcel itu mah. Kalau cuma sekedar 500.000, 1 juta nilainya. Iya. Apalah artinya sekarang gitu kan dibandingkan dengan suatu interaksi yang memang mungkin ada hubungan bisnis, ya mungkin ada hubungan apalah gitu kan. Ya sah-sah aja meskipun institusi pemerintah tetap aja kan harus berinteraksi. Ya jangan dikekang-kekang, akhirnya begitu lepas kandang liar dia. Itu dia. Nah, ini kan kebiasaan bangsa kita. Yang kecil-kecil dikekang-kekang. Begitu yang gede-gede tutup mata. Itu yang gue bilang munah lu. Bener. Jadi kalau memang mau menerapkan suatu regulasi, ya sesuai dengan esensialnya lah. Iya. Jadi proporsional gitu loh, jangan norak-norak banget gitu loh. Pada akhirnya kan kembali lagi kepada suatu kondisi. Coba lihat semua yang receh-receh, diurusin, dikepoin. Iya. Yang gede-gede, ada yang nyolek gak? Yang triliunan didiemin, yang ratusan juta dibuat. Malah dia kedipan mata. Bagi gue dong. Kan gila leh. Iya. Benar. Itu kan penyakit udah. Ya coba aja tuh lihat yang di mana tuh Purwokerto ya apa? Mana tuh? Yang di Pekalongan. Pekalongan. Gila leh. Belaga bego. Bilang gue cuma penyanyi dangdut. Kamu penyanyi dangdut bisa menang kampanye. Udah 2 periode. Makanya. Yang bener coba. Bandit udah. Coba lihat penampilannya. Aduh, gamis banget. Kelakuan lu. Itu yang gue bilang munah. Ya. Ya, jadi sekali lagi coba deh kita sama-sama. Ini para rakyat, mbok yao gitu loh. Jangan pada tutup mata, tutup kuping, tutup mulut. Hal-hal yang menyangkut korupsi digenjot terus coba. Masa iya sih? Kalau Nepal oke lah, terlalu ekstrim lah ya. Setengah Nepal deh. Setengah Nepal. Ributin terus coba. Iya, benar. Tiap hari coba ditongkrongin, didemoin, yang gitu-gituan tuh, yang memang substansial. Pokoknya kalau udah korupsi, didonder terus deh. Kalau perlu ributin terus, hukuman mati gitu. Masa nggak akan roboh itu tembok? Setuju. Sekali lagi permasalahan kita yang utama adalah rakyat kita terlalu murah. Itu doang masalahnya. Oke. Demo KPK yang harus dilarang itu jumlah parpol kita kebanyakan. Nah, itu. Itu yang ngerusak negara ini nih, bro. Enggak. Jumlah parpolnya kebablasan. Jadi karena udah sangat banyak, pada lomba-lomba korupsi, iya enggak?
Cobalah semua bro. Iyalah, masa gue nggak kebagian, gile aja. Balap karung. Balap karung duit. Liga Champion balap karung negara sawit Nisia gitu. Sawit ngisi. Iya, sawit Nisia kan negara ini kan. Yoi. Jadi tadi lu bahas sampai kiamat MBG juga nggak bakal hilang kan? Bukan MBG-nya, bagi-bagi cuannya. Bagi-bagi cuannya, ya betul. Berarti kesimpulannya sampai kiamat juga negara sawit Indonesia nggak bakal hilang korupsinya, gitu kan? Masuk. Pokoknya kita masukin lah. Jadi gini bro, gue setuju banget sama lo. Ini, gua mau nanya, MBG itu gratifikasi bukan sih sebenarnya ya bro ya? Jadi bertanya bro, karena apa? Kan bagi-bagi bro. Oh dapurnya, kalau dapurnya iya bisa jadi. Yo enggak, bagi kan jelas. Buat partai politik ada, enggak? Anak Buat petinggi ada. Buat coklat ada. Buat hijau ada. Jangan lupa 2029 ya bro. Gratifikasi bukan sih ya bro, ya gue penasaran tuh bro, beneran. Nah itu. Nah, itu. Kan golnya ke sono bro. Masalahnya KPK udah ngendus masuk belum nih yang model begini? Ya kagak. Kemarin sih ada berita kau baca baru sebatas markup-nya lagi mau disidik markup. Kalau ada itu juga. Kalau nggak ada, kita juga tonton ujungnya juga kagak ada. Karena ditangkap parcel, brother. Iya, makanya remeh-temeh. Iya, sekarang kan gimana kagak enak gratifikasinya pakai APBN, bro. Dari hasil si Beni Ramadi bayar PPH, PPN, kagak. Bro, THR lu aja kena PPH. Lu kalah lu sama ASN, sama DPR, sama TNI, sama Polri. THR-nya nggak kena PPH, bro. Bener. Bener, lu kok rasanya pedih banget sih, bro. Itulah dia. Betapa menderitanya. Beni terima THR udah ditunggu selama setahun, dipotong PPH lagi. Elah. Jangan ngarep gaji ke-13 ke-14 bro. Itu mah pada gratis pajaknya lah Beni. Nah itu bos, maaf bos, tolong didengerin suaranya Tony. Asik. Iyalah, logikanya kan negara sawit Indonesia kayak begini bro. Ya. Makanya gue bilang, kalau dibagi-bagi ke kroni-kroni buat ngulusin periode berikutnya ya gratifikasi juga lah bro. Betul agak bro. Tapi enak lah, gak pakai duit sendiri, pakai APBN gratifikasinya. Lu boleh coba lu jurus begini bro. Beni udah kehabisan omongan, gak bisa nyeletuk sih, mampus. Jangan keluar-keluar MBG aja lo bro. Gratifikasi nih, parcelnya pakai APBN. Nah itu. Ini kalau kita kirim parcel masih pakai kantong duit sendiri, brother, ya kan? Ini pakai duit negara. Dibilang gratis lagi. Udah, lama-lama bisa gila nih soal Indonesia. Iya, kalau saya sih setuju ya dengan ada aturan ini. Kenapa? Karena saya kerja di perusahaan farmasi ya. Itu di perusahaan farmasi itu ada kode etik dan berkaitan dengan hal kebudayaan. Misalnya kalau orang yang meninggal, anak yang menikah, atau tadi parcel lebaran, parcel Natal. Nah di situ dinyatakan bahwa dalam hal kebudayaan itu pihak perusahaan farmasi itu bisa memberikan parcel ya kepada
dokter, perawat atau instalasi farmasi, ya, atau instansi pemerintah lah, Kementerian Kesehatan dan lain-lain, dengan dibatasi maksimal 500.000. Oke, dibatasi ya. Iya, iya. Jadi dalam hal kita membangun tali silaturahmi 500.000, oke lah. Lalu waktu itu karena saya mengulik ya, karena saya kan bagian keuangan, harus mengulik dari sisi peraturan. Waktu itu saya coba cari peraturan KPK ataupun peraturan Kementerian Keagamaan dan sebagainya, dan saya nemuin itu ya satu aturan batasan parsel itu sekitar 500.000 yang diperkenankan maksimal nilainya gitu. Yang dengan nilai tersebut itu nggak mempengaruhi pengambilan keputusan misalnya ASN atau pejabat publik dalam hal tadi membangun hubungan gitu ya antara perusahaan dengan pejabat publik tersebut gitu. Tapi kalau nilainya lebih dari itu harus dilaporkan ke KPK supaya KPK bisa menilai atau mungkin ya memberikan saran lebih lanjut ya. Karena orang-orang setelah muncul ya peraturan seperti tersebut itu pejabat publik ada beberapa orang memang ketakutan, nggak mau nerima gitu. Karena dibandingin berisiko bermasalah gitu, dia nolak parcel gitu. Padahal parcel kan hal yang kecil gitu, bukan misalnya kita kasih jam Rolex atau apa gitu yang nilainya signifikan gitu ya. Kalau nilai signifikan ya bisa lah mempengaruhi orang gitu. Itu cuma membangun ini aja Pak, karena kita punya kebiasaan membangun silaturahmi ya kirim parcel gitu. Tapi ya dengan beberapa pejabat publik nggak mau terima parcel, sebenarnya perusahaan juga jadi hemat sih, nggak butuh ongkos seperti itu gitu Pak. Jadi menurut saya sih wajar-wajar aja ya KPK mengingatkan, karena kan dia memang lembaga pemberantasan korupsi gitu, supaya orang jangan sampai terjebak di satu kasus yang dia sendiri jadi dilema atau bermasalah gitu. Tapi dengan dikeluarkan aturan tadi batasan 500.000 dan juga tadi asosiasi perusahaan manufaktur farmasi ya, khususnya farmasi ini saya bicara, itu memperbolehkan dalam hal tersebut ya dengan jumlah nilai tertentu tadi, ya menurut saya sih oke-oke aja sih, tergantung aja sih pejabatnya mau terima atau enggak, atau kita sebagai perusahaan mau beri atau enggak gitu. Kalau Bapak sendiri, Kenapa, biasanya biasanya parselnya apa, dalam bentuk produk kesehatan kah, atau biasanya suka beda-beda ya perusahaan? Karena ini perusahaan farmasi kan dia produknya kan itu ya, cairan infus, medical device, obat resep dokter. Kita nggak memberikan itu. Kita memberikan parcel seperti pada umumnya, cookies ya, buah-buahan, cookies gitu. Memang umum gitu Pak. Jadi ya memang buat dikonsumsi oleh keluarga gitu ya. Tapi ya semuanya ya balik lagi sih Pak, dikembalikan ke masing-masing Pak. Gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil gitu sih, ya menurut saya sih nggak masalah ya dikasih ya. Kecuali kalau pas ada ini ya event bagi-bagi atau event lomba, itu biasanya parselnya tuh lumayan tuh. Lucu-lucu kalau pas event-event kayak misalnya penyelenggaraan event umum gitu apa-apa. Itu mungkin hadiah ya Pak. Hadiah. Kalau hadiah kan mungkin dia menang lomba atau dia mungkin sebagai orang yang pembicara atau dia jawab please, itu tidak kan masalah ya. Itu nggak masalah ya, karena memang di peraturan perpajakan juga kalau terkait dengan hadiah kan dikenakan pajak 25%. Jadi memang itu formal gitu. Ini kan yang dikhawatirkan oleh KPK atau istilahnya lembaga pemerintahan, yang dikhawatirkan adalah bahwa orang tersebut itu terpengaruh gitu dengan menerima kayak semacam sogokan lah gitu ya Pak ya. Sogokan halus kan, misalnya kalau beberapa orang misalnya dikasih tas Hermes atau mungkin atau jam Rolex, itu agak-agak gitu kan terpengaruh keputusannya Pak gitu. Itu kan yang dikhawatirkan gitu. Tapi kalau remeh-remeh ya memang secara logika sih nggak akan terpengaruh ya Pak ya. Harusnya Pak idealnya sih Pak. Tapi ya saya setuju aja KPK mengingatkan hal itu gitu. Dan kalau orang yang memang istilahnya gimana ya,
Dia netral sih sebenarnya. Kalau hal kecil gitu sih sebenarnya nggak mempengaruhi ya Pak ya. Kalau yang besar ya kalau dia terima ya tentunya dia harus kasih KPK atau kembalikan aja gitu biar dia nggak bermasalah juga gitu. Permasalahan dilarang atau dihimbaunya ya plus minus setuju gak setuju, dalam arti kata gini loh. Kalau tadi dibilang nanti batasannya ya oke, nggak apa-apa 500 mungkin paling minimal, kan ada yang pasal 200, 300, 400 ya kan, ada 500 ada 1 juta dan 2 juta mungkin bisa dilihat dong kelas-kelasnya seperti apa gitu kan. Nah, sebenarnya kan kalau kita mau berbicara ekonomi kerakyatan, ini kan UMKM kan sedang cari-cari bantainya dengan momen ini kenapa enggak juga sih gitu loh kan. Permasalahannya kan sebenarnya nilainya nggak seberapa, bahasanya ini receh bagi KPK gitu loh. Kalau dikumpulin nilai kata bilang 300 juta, 3 triliun. Kalau itu yang gimana kalau kasus korupsi under table itu begitu banyak, lebih dari itu kali gitu kan. Kenapa nggak itu yang dibongkar gitu. Ya kemarin yang masalah apa Pekalongan ya, yang punya perusahaan segala macam. Kenapa nggak mau dibongkar seperti itu? Katanya lebih canggih, lebih cerdas gitu kan. Nah halnya begitu harusnya dibongkar gitu loh. Jangan masalahnya kayak beginian gitu loh. Yang parcelnya parcel sekarang udah 500.000 1 juta dikirim ke kantor. Pertanyaannya kan dia udah punya lagi 2020 masing-masing gitu kan. Gitu kan. Maksudnya parcel ini juga yang harus diwaspadi adalah parcel dalam bentuk yang mungkin di atas nilainya yang cukup fantastis gitu loh. Karena kan momennya bukan pas di momen doang kan, parcel itu bisa dikasih kan. Ya kan, sebelum proyek mulai, sesudah proyek mulai, itu juga bentuk parcel gratifikasi antara terima kasih atau jangan lupa ya Pak gitu loh. Atau jangan lupa ya Bu nih gitu loh. Jadi sebenarnya salah hal yang notabene dalam tanda petik tadi gitu loh. Ya kan, mau di pas momen yang begini hari raya pun mereka mengasih hal-hal yang bahasanya dilarang sekarang atau parcel kecil pun, tapi kita juga nggak tahu kan apa yang sudah dilakukan dalam arti kata, entah itu dikasih uang tergepok, entah itu nanti ditransfer kah, atau entah apa, kita juga nggak tahu kan. Gitu. Ada yang berani berbicara gitu soal masalah ini, yang terima apa yang memberikan juga diam aja gitu kan. Hal-hal yang kayak begini kan sebenarnya yang KPK nggak tahu nih. Ya kan, pasti jelas alasannya ada yang ngomong, kadang-kadang ngomong, makanya tolong aja KPK lebih cerdas juga cara carinya gitu loh. Ya kan, cuma 500.000 1 juta yang sebenarnya bisa kayak buat UMKM untuk momennya dapat gitu ya kan, untuk menambah penghasilan buat mereka dan karyawan mereka dimatiin gitu loh. Padahal ini momennya cuma momen hari raya aja. Iya, betul, ada momen hari rayanya. Ya kita maksudnya ya berbagi juga kan, kalau nggak mau ya ke ya mungkin bahasanya ada ketentuan kayak tadi dibilang 500.000 deh, ya kan, dibajetin, kenapa enggak gitu loh, ya kan. Kita masalah gini loh kan, parcel ini kan sebenarnya lebih kepada tanda ya apa sih, kita ngomong hari raya mengucapkan apa ya, semacam kayak ungkapan lah kita gitu kan, gitu loh, ya kan. Sebenarnya nggak terlalu jangan dipusingin lah, cuma makanan kecil begitu doang. Justru yang kita khawatirkan adalah di dalam makanan itu yang diubah mungkin bahasanya bukan ya makanan, mas batangan itu yang kita cari tahu gitu loh. Ya kan? Hanya sekedar ya relasi baik aja gitu ya, bukan? Iya, kita kan kasih pasar ini dalam bentuk 500.000 kan cara menjaga relasi aja, silaturahmi gitu loh. Ya kan, apalah artinya sebenarnya 500.000, saya tahu yakin orang-orang yang dikasih itu dapat juga gak mengharapkan dong gitu loh kan, bahkan mereka juga bisa beli kan, tapi kan itu ada kan sifatnya diingat loh, terima kasih ya gitu kan. Ya kan, justru kan yang hal-hal yang di luar dari kegiatan orang yang umumnya kayak di hari raya begini, itu yang mesti diwaspadai gitu loh. Atau ada selubungan tadi gitu loh kan, 500.000 apa yakin Anto bisa dengan untung soal pejabat bisa membelok ke orang pejabat. Namun itu Mas Anto, ya kan, kecuali kita orang mau maaf ya, kalau kita mungkin orang miskin, kita dikasih 500.000 mungkin akan berbelok untuk di suaranya kan. Oh iya. Buat gitu loh, gajinya mau notabene mungkin udah ya tau lah gitu loh, udah kayak udah ratusan juta gitu kan, apa mungkin yang 500.000 cuma 1 juta akan berbeda gitu loh. Paling minimalnya kita kasih 1M 2M
gitu loh. Dan mungkin juga bukan duit loh, mintanya mobil bikinin ke rumah. Nah, kita juga nggak tahu kan. Ya. Makanya itu yang harusnya KPK lebih cerdas lagi cara ngungkapnya, gitu loh. Ya kan, kenapa nggak juga dibiarin aja orang ngasih parcel, coba ditelusurin juga parcel ini, gitu loh. Apakah juga ada modelnya dengan kayak bisnis kayak Pekalongan tadi, gitu loh. Ya kan, siapa tahu gitu Mas Anto ya. Ya. Jadi cobalah KPK kalau memang mau dapat upah yang gede gitu, mau dapat ikan yang gede, cobalah ya caranya dibagusin lah, apa jangan seperti inilah gitu loh. Kayaknya kelihatannya basi banget, kuno banget cara-caranya gitu loh. Ya kan, mau ngapain dapat ikan gede gitu loh. Ikannya ikan cara dulu, kasihan gitu loh. Jadi kayak kita juga bayarin gaji mereka dari pajak kita, ya seakan-akan nggak ada artinya gitu loh. Kerjanya begitu doang kelihatannya. Gitu, nggak berani ngungkap yang gede-gede banget gitu loh. Oke. Ya tahun tuh mungkin dari sejak zamannya Pak SBY lah saya ingat bahwa ada larangan parcel gitu ya. Sebenarnya sih apa ya, kalau sekedar parcel ya rasanya sih nggak sampai lah ada apa istilahnya orang berubah keputusan gitu ya. Karena ya namanya parcel gitu ya. Sementara kalau kita tahu lah kasus-kasus OTT gitu kan, itu kan melibatkan duit yang ratusan bahkan miliaran gitu. Ya kan, kalau parcel ya nggak tahu lagi, kalau parcel memang isinya duit miliaran kan nggak mungkin gitu. Dan memang sebenarnya kalau di dalam agama ya Islam gitu ya, itu kan kalau memang itu sekedar pemberian hadiah yang tidak memiliki konsekuensi apa itu sebenarnya baik kan, saling mengirim gitu. Ya misalkan saya contoh aja, saya dulu orang tua saya tinggal di sebelah kita adalah keturunan China kan. Nah kalau Lebaran dia kirim kita ada minuman, ada makanan. Kita pun kalau dia tahun baruan kita juga kirim kue gitu. Nah kita kan bertetangga gitu ya. Kan kita saling menjalin kan, apa ada maksud yang lain kan enggak, hanya ingin saling membahagiakan. Saya pikir sih, saya juga pernah lah jadi orang yang suka dikirimin parcel ya. Ya namanya parcel ya, berapa sih nilainya apa, terus ada suatu putusan yang kita rubah gitu gara-gara parcel. Ya rasa sih nggak sejauh itu gitu loh. Artinya gini lah, yang wajar-wajar aja. Jadi jangan sampai ada kebiasaan yang baik ya, saling membahagiakan, menyenangkan orang lain gitu ya, itu terganggu gitu kan. Namanya momen seperti ini kan memang momen yang baik lah, saling memberi itu sesuatu yang baik gitu. Sebenarnya kalau yang membuat ya orang itu dengan jabatannya dia merubah keputusan atau hal-hal yang lain, saya rasa nggak di parcel ini ya. Di lapangan golf bisa, di restoran, di kafe bisa, tapi bukan di parcel. Apalagi parcel kan yang terima keluarga biasanya kan. Kadang-kadang kita lagi di kantor, di rumah ada orang kirimin parcel kan ya nggak mungkin gitu kan. Harga yang berharga sekali dititip gitu ya. Apalagi yang kirim pakai kurir gitu kan. Pasti ada limitasi harganya lah. Yang saya rasa sih tidak sampai membuat orang berubah keputusan apapun yang drastis lah, ya kan. Jadi sebenarnya sih kita jangan munafik juga lah gitu kan. Ya kita kadang-kadang juga traktir orang itu kan kadang kita senang gitu kan, kecuali memang ada hal yang membuat suatu keputusan berubah karena hal sesuatu gitu. Itu aja artinya. Kita ini aja lah, nggak usah terlalu munafik gitu ya. Yang namanya parcel tuh pasti harganya nggak mahal banget lah gitu, ya kan. Ya itu aja sih saya pikir Mas Anto. Jadi nggak sampai lah orang adalah OTT itu gara-gara parcel gitu, nggak ada, ya kan. Ya namanya OTT ya duit cash ya kan. Nah, yang direct gitu, yang diberikan langsung gitu, nggak mungkin dikirim lewat kurir, apalagi lewat
gosen atau apa gitu, nggak mungkin lah gitu. Ya itu aja lah kita kalau pakai logika gitu aja. Saya mau cerita pengalaman saya aja ya. Ya, boleh. Jadi saya dulu orang tua saya punya teman, ya. Jadi temennya ini janda mantan gubernur Bank Indonesia yang pertama. Jadi gubernur Bank Indonesia pertama zaman Soekarno itu suaminya. Ini pengakuan langsung ya waktu zaman Soekarno. Itu suaminya etikanya, moralnya juga untuk integritasnya saat itu. Ketemu sama orang aja dibatasin, nggak boleh. Boro-boro kasih parcel ucapan terima kasih. Ketemu orang aja nggak sembarangan. Makan pun nggak boleh sama customer, klien, nggak boleh. Jadi bagaimana sterilnya pejabat yang berwenang tidak boleh ketemu. Itu satu hal. Kemudian saya punya teman sudah pensiun lah ya, di Bank Indonesia juga. Ya kira-kira beberapa tahun lalu pensiun lah. Ada 3-4 tahun lalu. Dia ditraktir sama nasabah hanya makan di restoran Padang, dia tolak, tak boleh. Dia bukan gubernur Bank Indonesia tapi pejabat, dia tolak. Itulah moral, integritas yang sebenarnya di Eropa, di Amerika. Tapi di negara penyamun ini, alah udahlah, tak siapa-siapa, alah inilah, gitu. Karena budaya korupsi itu sudah kemana-mana. Sehingga kita tidak bisa bedakan mana moral yang bejat, mana moral yang sebenarnya berintegritas. Kita udah nggak ada lagi, nggak punya lagi. Alah, jangan kasih alah. Ini makan aja nggak bisa. Coba diajak makan, bukannya hanya mau ngomong apa, makan nggak bisa. Bahkan saya pun sebagai teman dekatnya, mau ketemu itu harus di atas jam kantor selesai di rumah dan dibatasi, nggak boleh ngomongin masalah pekerjaan. Tuh, jadi sumpah itu nggak abal-abal, sumpahnya PNS nggak abal-abal. Itu, apalagi Mahkamah Agung. Saya punya saudara, ya terlepas dari panitera di sana itu brengsek banyak, tapi keluarga saya di situ ketemu aja ngomongin dia nggak mau, nggak bisa, dan miskin, nggak punya duit. Di Mahkamah Agung orangnya miskin tapi pegang perkara triliunan, nggak bisa ketemu. Bayangin coba, kalaupun ketemu di rumahnya nggak boleh ngomongin kerjaan, boro-boro kasih duit. Nah, saya punya lagi senior saya juga. Dia pensiunnya 15-20 tahun yang lalu. Di Bank Sentral, di Bank Indonesia juga. Itu kalau orang kasih sama dia hanya bunga, terima kasih. Itu sama sekuritinya bilang, siapa namanya, tulis besok-besoknya dimaki-maki tuh orang yang ngasih. Gak peduli, mau keluarga atau saudara. Itu kan di kompleks Bank Indonesia Pancoran itu. Oh iya. Oke. Itu belum ada pembicaraan KPK bahwa ini nggak boleh, enggak. Tapi memang negara ini udah nggak tahu kita mana yang bermoral, mana yang enggak, udah nggak tahu. Alah, udahlah, temen ini alah nggak siapa-siapa inilah gitu. Jadi kita ya begitu, semua bisa dinegosiasikan, alah nggak siapa-siapa gitu. Itu aja Mas Ant. Iya, Bu, dengan Parsel ini sebenarnya satu posisinya kalau di KPK sendiri kalau pasalnya berbentuk buah itu it's okay, nggak masalah ya. Tapi kan kalau banyak kan pejabat itu pasalnya berbuah, banyak yang nilainya mungkin bisa di atas 2 atau sampai 5 juta lah gitu loh. Jadi itu tadi yang dibilang dikasihkan ke supir,
Oke, makanya sebenarnya setuju juga sih dengan pemerintah Jawa Tengah gitu kan untuk UMKM gitu ya. Jadi biar lebih ekonomi itu biar lebih jalan gitu. Karena pernah juga saya dapat parcel, saya kembalikan melalui gratifikasi online ya. Ya, Gitu. ya betul. Memang itu, iya itu websitenya ya. Iya betul. Terus setelah Dan dikembalikan, terus Bapak gimana? Dapat apresiasi? Oh enggak, hanya sekedar ucapan terima kasih gitu. Terima kasih dan saya kembalikan bentuk kita ada nomor rekeningnya ke sana, dikembalikan ke rekening itu, diberikan ucapan terima kasih aja kok, apresiasi dari teman-teman KPK. Oh, terus Bapak tahu nggak parcel yang Bapak balikin tuh kemana setelah itu? Oh saya nggak tahu, saya pokoknya ke rekening KPK ya sudah saya itu, Camry sudah saya kembalikan. Kalau nggak salah dalam waktu 1 bulan atau berapa hari gitu ya, itu harus dikembalikan. Yang isinya Lawang pabriknya itu- parcel aja punya loh Pak. ya iya Ketimbang parcelnya ya Allah. Ya, terus Zaraf Richard itu sampai 1 T itu kemana? Itu bukan parcel. Ada emas batangan, ada Singapura dolar, US dolar ya. 1 T 920-an miliar. Mengerikan nggak? Ini urusnya cuma 500.000, seolah-olah dia udah bekerja dan bertahun-tahun ngomongin begitu. Memang ada gunanya. emangnya Mendingan jangan ngomong. apa? Emangnya yang bisa disebut gratifikasi cuman parcel pas mau hari raya? Itu dia. Dulu kan ada satu itu tuh petinggi yang karena dikasih gitar legendaris Ya. dibawa lah ke KPK ini ya, gua balikin. Itu kan buat show. Itu kalau saham, kepemilikan saham perusahaan di balik itu ada nggak diungkap? Ada kickback dari proyek-proyek, ada nggak diungkap? Itu KPK kerjanya. OTT kenanya Fadia Rafi. Terus Pak, gini Pak. Nih ya, Terus kalau apa? misalnya terpaksa harus menerima, harus dilaporkan ke KPK. Yaelah, ngurusin parcel satu-satu yang pada lapor, ngecekin satu-satu. Aduh. Itu kalau parcel yang gopeceng 1 juta, itu biasanya yang terima tuh kasih ke supir, lu bawa pulang aja deh, ya. Itu nggak ada artinya urusin begitu. Itu urusin yang paket gede, ya. Coba dicek, itu 105 unit Tata mobil sama Mahendra 105.000. Mahendra, ya. Itu ada kickbacknya. Kan mobilnya udah masuk tuh. Kalau itu bukan kategori parcel, Pak. Oh iya, bukan. Jadi Bukan. bukan Itu urusan dia dong. kategori lumut. Pelicin. Pelumas. Lumas. Waduh. Lumut kan bikin licin. Oke, terus. Kalau gitu pabrik oli mesti diperiksa dong. Aduh, kita ini kayak anak kecil aja yang ngibulin orang seolah-olah gua udah kerja, gua udah himbau. Tapi ya itulah ya. Coba ada yang nggak lapor? Ada yang lapor nggak ke KPK? Balikin itu parcel, gua terima nih, gua ini dah menyerahkan. Laporin lah, yang kecil-kecil laporin lah, yang gede tar dulu Pak. Apa-apa. Itu terima Rubicon ya, terima rumah sertifikat di London, apartemen London. Ya, nah. Itu diungkap Pak. Cek sana, Aduh, kayak gula, biskuit, cek no, minyak goreng. Iya, yang urusinnya Yang itu. parcel yang isinya Pak ini biskuit Kongguan. Ampun dah. Aduh, ayah wah ini pejabat kita nggak maju-maju ya, masih aja teknik puluhan tahun yang lalu buat nipu rakyat seolah-olah bekerja ya. Ini coba dijelasin dong sama pemuka agama, kenapa sih join BOP? Apa manfaat yang diterima? Bikin malu Indonesia. Bebas aktif yang dari dulu didengungkan ini jadi bebas nggak?
Kok mau sih kepala kita diinjak-injak sama Trump? Setor duit pula lu. Nah, terus kita import dari dia minyak, import dari dia apa itu? Banyak. Iya, betul. Ini perjanjian yang tidak, hari ini pemerintah tuh nggak tahu siapa yang pergi, satu halaman penuh menerangkan perjanjian dengan Amerika ini tidak merugikan. Ya ngomong mah bisa aja, ngomong setinggi langit begini-gini demi rakyat. Yang rakyat yang bayar pajak, bos. Kalian yang hambur-hamburin. Termasuk satu hal yang penting ya saya mau ngomong. Founding Father memupuk nilai-nilai nasionalis, ya. Iya. Memupuk pelan-pelan dari cerai-berai, dari suku-suku, dari kedaerahan, memupuk menjadi Indonesia. Tapi yang sekarang itu mengikis, mengerus sedikit demi sedikit nasionalisme itu. Saya mau tanya, rakyat Iran bersatu membela pemimpinnya, ya. Kalau terjadi di kita, Anda mau nggak keluar taruhan nyawa untuk membela begitu? Karena Anda nggak pernah mikirin rakyat kok. Mupuk dulu kekayaan ke pribadi-pribadi Anda. Bekerjanya ya sekedar kayak begitu. Coba yang kemarin ngomong 30 tahun. Itu sama aja melempar masalah untuk kemudahan dia supaya target dia tercapai. Masalah yang lain sebodoh amat. Nanti kredit macet, lu urusin sama bank. Nanti itu debt collector pasti marah itu, ya kan? Suruh rakyat sama rakyat berantem. Jadi otaknya cuma mikir, yang penting gua kerjain target gua selesai. Ya, masalah lu nggak ada duit kayak nggak ada ini, sebodoh amat. Ada nggak orang tadi baru dengar ya, yang siapa tuh yang ditanyain, itu DP-nya cuma 1 juta loh. Iya kan 1% memang DP-nya Pak. Iya. 1%. 1% ya, bukan 1 juta ya. Ya 1 juta. Harganya kan 160 sampai 240 untuk jadi KPR. 1 juta lebih lah gitu ya. Ya, sejutaan kan biasanya gitu ngomongnya, tapi kan sudah lebih. Yuk. Logika kita itu kan cuma menargetkan penjualan rumah yang sebanyak-banyaknya. Dengan mudah 1 juta kayak beli motor dulu kan, tanpa DP. Terus cicilan siapa yang tanggung? Oke, pemerintah subsidi menjadi 5% ya, ada 4% lah yang disubsidi. Itu saya ada hitungan, tapi ya panjang ya. Tapi itu pemerintah mensubsidi bunga itu aja hampir 1 M kalau 30 tahun itu dicicil terus ya, dibayar terus. Hampir 1 M, 900 sekian juta mensubsidi bunga. Kamu yakin nggak pemerintah 5 tahun ke depan itu akan batalin itu? Hah? Nanti disuruh kita 1000% loh, 1000% lagi. Subsidinya dari mana dananya Pak? Kalau segitu betul. 1 orang, sementara belum 3 kita juta bicara ya rumah. Kita bicara ya, orang itu dulu kita zaman boomer ya, generasi boomer itu beli mati-matian kerja beli rumah itu karena apa? Rumah bakal naik. Ya. Sekarang memangnya rumah naik, nanti dibangun apartemen ini ambruk. Jadi yang ke depan Gen Z ya, cuma sewa, ngekos, nggak sanggup dia beli 1 miliar aja, hutangnya 1 miliar ya, 1 miliar di Jakarta ya udah lumayan lah ya rumah ya. Itu 20 tahun aja sebulan mesti cicil 9, sekian juta. Artinya gaji dia mesti 30-an juta. Ada nggak gaji 30-an juta sekarang? Itu mah bukan masyarakat berpenghasilan rendah Pak. Itu dia. Masyarakat berpenghasilan over. Itu dia. Jadi masalah fundamental nggak diurus, nggak disentuh, nggak ngomongin, tapi ya begini-gini cari shortcut. Ya nanti urusannya sampah semua numpuk. Lu yang berantem sama kayak apa tuh asuransi ya, Jiwasraya segala macam. Pemerintah mau peduli, sorry ya.
Ya, kalau untuk larangan itu kan sudah lama ya sebenarnya. Bukan hanya untuk ASN, di swasta pun juga memberlakukan hal itu supaya kita tuh bekerja berhubungan dengan vendor, dengan klien, dengan siapapun tuh berdasarkan kinerja, bukan karena kita dikasih sesuatu. Ini juga saya pernah ngalamin, misalnya pelatih basket dikasih sama orang tuanya tuh parcel, dikasih hadiah. Nah, pada saat pemilihan dalam tim, anaknya itu dipilih. Nah, setelah dalam permainan, kadang-kadang kalau nggak dimainin, nggak enak. Karena orang tuanya baik. Sama halnya juga dengan pekerjaan, layanan di pemerintahan. Ketika kita menerima sesuatu, ada perasaan harus membalas gitu. Nah, itu yang sebaiknya ya memang nggak boleh. Dan kalau di kantor-kantor pelayanan pemerintahan seperti di kelurahan, kecamatan, kan ada tulis tidak ada gratifikasi, tidak itu, ya itu kan baik. Kalau mau bersih, dimulai dari yang kecil, kalau itu bisa dilakukan, ditingkatkan lagi pelayanan yang lain-lainnya. Itu aja dari saya, Pak. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap merdeka. Selamat pagi, terima kasih Pak Yance ya. 5091887 dan juga di WhatsApp call 0816924924. Anda bisa memberikan komentarnya mengenai larangan KPK untuk menerima gratifikasi berupa parcel. Selamat pagi Pak Seven. Pak Weli ya? Pak Weli. Parcel ya, baik, parcel itu sebenarnya itu uang receh. Ya. Kalau bagi kami itu ngomong uang receh. Yang bahaya itu kan parcel amplop yang bisa mempengaruhi putusan hakim atau apa itu. Kalau parcel itu sebenarnya juga menggerakkan ekonomi bagi minimarket yang kena saingan retail modern itu, Pak. Sebenarnya juga bisa meningkatkan lah ekonomi perdagangan. Kalau dilarang juga gimana ya? Kasihan juga retailer itu. Itu aja komentar saya. Baik. Pengalaman kita bekerja di perusahaan asing ya, perusahaan Amerika ya, yang disebut bribery itu, penyogokkan itu, ada pembatasan nilai, Pak. Pembatasan nilai misalnya itu tidak boleh melebihi 1.500 US. Nggak problem, karena budaya kan nggak bisa dihindari dalam hidup, Pak. Jadi nggak ada hubungannya soal ngasih parcel terus bisa diatur-atur, nggak ada. Jadi di Amerika tuh sistem pembatasan, misalnya undangan, tiket gratis. Yang penting jumlah tertentu nggak diperbolehkan gitu loh. Jadi nggak bisa dihindari itu, apalagi yang nama parcel-parcel gitu, Pak. Waduh, itu kan biasa budaya timur, anaknya sunatan, kita nyumbang apa parcel. Itu mah nggak akan mempengaruhi penyogokan, Pak. Waduh, ini kayaknya agak keblinger nih. Karena kenyataan hidup seperti itu, Pak. Yang penting pembatasan jumlahnya gitu loh. Jadi nggak problem parcel itu. Apalagi Bapak bilang tadi ekonomi lagi susah gini kan. Masa parcel senilai 400.000 bisa mempengaruhi keputusan? Ya enggak lah. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Jono yang mengungkapkannya. Tergantung dari nilainya. Kalau nilainya ya sekedar istilahnya have fun atau istilahnya apa ya, tidak terlalu besar, artinya untuk sebagai ringan-ringan saja tidak mengapa, kecuali kalau misalnya parselnya berupa mobil atau kendaraan mewah, baru ini agak mencurigakan. Baik, silakan di 5091887 sudah ada bergabung Pak Albert. Selamat pagi Pak Albert. Selamat pagi. Baik, silakan Pak Albert. Iya, saya pikir parcel ini tetap harus dibatasi. Kalau enggak, ini adalah cikal bakal daripada jadi yang besar-besar terima amplop,
Tapi yang kelas ciri-ciri ini mereka mengharapkan parcel dan sebagainya gitu. Kalau di perusahaan asing memang ada pembatasan 5 haji atau apa, tapi dia itu jumlahnya nggak 1.500 US dollar ya kalau menurut saya ya. Saya juga pernah kerja di perusahaan asing, 25 US dollar itu pembatasannya. Pembatasannya, oke. Ya, jadi kalau kita misalnya, saya pernah tes itu, saya ke kantor yang di Singapura, saya bawain oleh-oleh, banyak sekali gitu. Benar tuh, mereka nggak berani bawa pulang, karena melebihi 25 dolar. Oh, oke. Saya tes tuh, saya bawain banyak sekali makanan. Banyak oleh-oleh makanan ya? Iya, makanan kecil apa itu ya, tapi banyak sekali gitu maksudnya. Oh ini berini siapa gitu. Mereka nggak berani bawa pulang. Nah, tapi kalau parcel tuh ya tetap aja, mana ada, jarang lah orang kasih parcel. Kalau untuk kantor apa cuma 400.000 apa. Parcel kan isinya juga bisa handphone. Iya. Jadi itu ya harus dicegah, saya ngomong. Ini kan hal ini kan sudah bertahun-tahun ini, tapi kan tetap aja berarti menunjukkan bahwa ya memang ada cenderung untuk sogok yang kecil-kecil itu melalui hal tersebut. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima ya, ada yang memberi, ada yang menerima. Iya. Memang ini adalah tradisi, tapi nggak perlu dong tradisi antar kantor gitu. Hubungan kantor, dikasih gitu kan lucu. Harusnya tradisi itu ya untuk relatif, untuk teman yang baik gitu. Kalau menurut saya sih nggak usah dihimbau, dilarang atau enggak sih Mbak ya. Karena namanya kan keinginan dari seseorang untuk diberikan kepada orang lain. Ya entah tuh dengan maksud apa, kita kan nggak tahu. Yang penting kan memberi itu kan bentuknya dalam bukan cuma dalam bentuk parcel aja, bisa bentuk yang lain, entah itu amplop, entah itu transfer, entah itu voucher atau apa segala macam. Cuman kalau menjelaskan memang biasanya hal seperti itu dianggap sebagai sogokan. Kadang-kadang kita dulu ya, kita flashback beberapa tahun lagi sebelum adanya KPK dan kisru-kisru korupsi, yang namanya biasanya hal yang biasa tuh Pak di setiap entah itu perusahaan ataupun antar keluarga. Cuman kalau antar pemerintah sih kurang tahu juga ya, karena mungkin ya itu tadi di CCP dalam bentuk segala macam. Mungkin kalau parcel sih boleh, tapi dengan syarat tertentu kali Mbak ya. Misalnya nih nggak boleh dari ketentuan di atas 300.000 atau berapa gitu. Jadi yang diberikan itu benar-benar dalam bentuk buah tangan aja Mbak, dan nggak ada maksud yang melancarkan suatu urusan atau apa gitu. Kalau misalnya parcel dalam bentuk kunci kontak lengkap dengan BPKB STNK, ya itu udah pasti songkokan itu Mbak. Kecuali parcel isinya buah-buahan atau mungkin kayak kue-kue snack yang harganya paling 300.000 dan 50 itu sih saya rasa wajar itu sih. Dan sebuah perhelatan ya kayak entah itu Lebaran atau itu Natal atau Tahun Baru dan lain sebagainya. Karena memang sudah dari dulu sih yang namanya take and give tuh memberi itu udah jadi budaya kita dan zaman moyang kita Mbak. Bahkan kalau dari zaman Belanda pun para bupati residen yang tinggal di daerah tuh selalu dapat ini dari Belanda, selalu dapat bingkisan dari Belanda, entah bentuknya waktu itu kalau nggak salah berupa kain atau kue-kue kering gitu ya, karena pada zaman dulu kan yang namanya kue kering itu sesuatu yang dianggap istimewa Mbak. Jadi dalam hal itu kita kan ya kalau memang ngasih sih boleh ya, tapi asal dengan ketentuan itu tadi Mbak, nggak boleh lebih dari sekian ribu rupiah. Itu tujuannya untuk ngasih sekedar sekedar buah tangan atau oleh-oleh gitu. Kalau KPK curiga akan ada deal-deal di balik parcel, saya rasa terlalu berlebihan Mbak ya. Karena banyak rapat-rapat yang sebenarnya kalau mau menyasar koruptor jangan di lewat parcel Mbak, terlalu kecil nilainya. Kalau mau datang tuh Padang Golf di Bogor ada. Kalau di Jakarta sih kayaknya itu bukan bisa, tapi kayak model olahraga deh. Kalau yang di Padang Golf daerah luar kota sana, Bogor, Sukabumi itu banyak sih. Kalau kami mau menyasar
Sekarang aja beberapa candy buat jadi mata-mata, saya rasa gampang kok nangkapnya. Karena saya banyak sekali sejak ya, ini sih saya berjalan di fakta Mbak ya. Ini banyak sekali pejabat senjata tuh hari Sabtu, kalau minggu sekarang nih kebanyakan hari Sabtu kan bisa setelah main golf entah bukan mana sering sih. Dan sana pun minta banyak candy yang bisa benar-benar cuma dimanfaatkan buat ngorek ini menjabat siapa nih, mereka apa kan? Bilang KPK telah berlebihan Mbak melarang parsel. Itu aja sih Mbak. Baik, terima kasih Pak Gunolo atas opininya. Oke, mitra bisnis demikian sesi Businessman opini untuk kali ini. Terima kasih, saya Anita Wijaya.